Bab 261. Perang di Bohemia dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak ulang tahun Adela yang ke-14, sementara Brenger berada di Kufstein mengawasi pembangunan kembali Austria setelah kehancuran yang ditimbulkan oleh pendudukan Bavaria. Perang Bohemia akhirnya dimulai. Setelah berbulan-bulan dipasok dan dilatih oleh Austria dan kekuatan industrinya, pasukan Hussite memulai serangan mereka terhadap kerajaan Bohemia, yang dengan tegas menolak tuntutan mereka. Saat ini, kaum Hussite terpecah menjadi 2 faksi utama, moderat dan radikal. Di masa lalu Brenger, kaum moderat telah mengkhianati kaum radikal dan mengakhiri perang Hussite, yang menyebabkan gereja Katolik meraih kemenangan. Dalam rentang waktu ini, Brenger tidak berniat memasok kaum moderat atau mengirimkan penasihat kepada mereka. Seorang Bohemia Hussite akan menjadi sekutu yang layak untuk diandalkan. Karena itu, Brenger bermaksud membantu mereka dengan cara apapun, kecuali intervensi militer skala penuh. Kecuali jika benar-benar diperlukan. Eckhart dan sekelompok perwira Brenger berdiri di samping subfaksi radikal yang dikenal sebagai Kasparia. Kasparia tidak ada di kehidupan Brenger sebelumnya. Namun, di lini masa ini, mereka telah menjadi kekuatan yang dahsyat berkat bantuan Brenger dan telah memenangkan total 3 pertempuran sejak perang dimulai. Pemimpin sekte Kasparia adalah seorang bangsawan bernama Alexei Kaspar. Pria itu masih muda, beberapa tahun lebih tua dari Brenger, tetapi tidak jauh berbeda. Ia juga tampan dan karismatik, dan kualitas-kualitas inilah yang membantunya meraih dukungan dari begitu banyak bangsawan dan ksatria lain untuk mendukung perjuangannya. Saat ini, pria itu mengenakan satu set baju zirah lengkap, dengan panji Kaparia yang tersampir di tubuhnya dalam bentuk tabar. Ia menunjuk ke sebuah peta yang terbentang di atas meja. Figur-figur kecil ditempatkan untuk mewakili berbagai pasukan dalam konflik yang sedang berlangsung. Eckhart berdiri di dekatnya, ia mengenakan satu set brigandin dan baju zirah plat. Alasannya sederhana, untuk menghindari krisis diplomatik, Brenger secara terbuka mengambil sikap netral dalam perang Hussite, mengingat betapa mencoloknya persenjataan dan baju zirah bangsanya, tidaklah bijaksana bagi para penasihat militernya untuk berkeliaran dengan perlengkapan tentara agung Austria. Maka, mereka mengenakan pakaian yang biasa dikenakan prajurit Hussite biasa. Hanya para perwira dari pasukan yang mereka dukung yang tahu bahwa orang-orang ini adalah sarana dukungan Austria. Saat Alexei berbicara tentang rencana pertempurannya, Eckhart perlahan memperhatikan sambil menggaruk janggut abu-abunya. Kami akan menggunakan benteng kereta kami untuk memblokir jalur pasukan Katolik di lembah sempit ini. Saat mereka berbaris menuju pasukan bersenjata kami yang terlindungi di dalam kereta, meriam kami akan menghujani mereka dengan tembakan dari atas. Tembok tombak akan melindungi benteng kereta. Setelah musuh menyerang garis pertahanan kita akan mengepung mereka dengan kavaleri kita dan menyerang mereka dari kedua sisi, memastikan kemenangan kita. Meskipun kaum Hussite sejauh ini telah menang, kenyataannya Brenger sepenuhnya berniat agar perang ini berlangsung bertahun-tahun. Alasannya ada 2, pertama, konflik di Bohemia mengalihkan perhatian gereja dari Austria, memberi Brenger waktu untuk tidak hanya memperluas angkatan darat agungnya tetapi juga membentuk angkatan laut agung. Kedua, semakin lama kaum Hussite bertempur, semakin besar utang mereka kepada Brenger. Ketika perang akhirnya berakhir, Brenger ingin kaum Hussite berutang sedemikian rupa kepadanya sehingga mereka terpaksa menyerahkan Sudetenland kepada Austria sebagai pembayaran. Oleh karena itu, Eckhart tidak memberikan saran apapun untuk rencana yang sedang berjalan, karena rencana tersebut sudah cukup baik untuk memastikan kemenangan melawan pasukan Katolik. Sebaliknya, ia hanya mengamati peta Bohemia, yang telah dibagi menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai Hussite dan wilayah-wilayah yang diduduki Katolik. Sudetenland berada di bawah kendali Hussite, alasannya cukup sederhana. Wilayah-wilayah ini didominasi oleh orang Jerman dalam hal bahasa, etnis, dan budaya. Karena letaknya yang sangat dekat dengan Austria dan juga merupakan wilayah Jerman, wilayah-wilayah ini dipengaruhi oleh reformasi Jerman yang digagas oleh Brenger dan Ludolf. Maka, ketika perang pecah, mereka segera memberikan dukungan kepada faksi-faksi Hussite, karena kaum Hussite dalam banyak hal mirip dengan ajaran reformasi Jerman. Sedangkan untuk wilayah Bohemia lainnya, sebagian besar masih berada di bawah kendali mahkota Bohemia dan para pendukung Katolik mereka. Menyadari Ludolf diam-diam mengamati peta, Alexei segera menyuarakan kekhawatirannya kepada Marsekal Lapangan Austria. Marsekal von Hallstatt, apa pendapat Anda tentang strategi yang telah disajikan? Mendengar ini, Eckhart memandang sekeliling ke arah berbagai ksatria dan bangsawan Hussite yang telah berkumpul dan mengangguk setuju. Seharusnya berfungsi dengan baik. Saya belum punya apapun untuk ditambahkan saat ini. Meskipun Eckhart dan para perwiranya telah membantu dalam pelatihan, taktik, dan strategi, belakangan ini mereka mengambil peran yang lebih tersembunyi dan membiarkan kaum Hussite bergerak sendiri. Alexei berpikir itu berarti mereka akan segera tidak dibutuhkan lagi, ia sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana Brenger untuk memperpanjang konflik. Karena itu, komandan muda itu tersenyum dan mengangguk. Mendengar persetujuan Eckhart atas rencana tersebut membuatnya sangat gembira.
Jika Eckhart diangkat sebagai komandan tertinggi pasukan Berengar, maka Alexei yakin ia pastilah orang yang cakap, dan karena itu ia sangat menghargai pendapatnya. Setelah mengamati peta selama beberapa saat, Eckhart akhirnya menemukan area yang kemungkinan besar akan hilang dari tangan Husaid. Oleh karena itu, ia berjalan ke peta dan mengarahkan jarinya ke lokasi tersebut. Jika musuh dibiarkan bergerak tanpa kendali di wilayah ini, mereka akan merebut wilayah yang dikuasai kaum Tabor. Kita perlu mengirim bala bantuan untuk mengamankan wilayah ini. Saya sarankan untuk mengirim kontingen berkekuatan 2.500 orang untuk membantu sekutu kita. Mendengar hal ini, Alexei mengangguk setuju. Kehilangan wilayah pada tahap perang ini akan merugikan perjuangan. Ia memindahkan dua figur yang mewakili 2.500 orang ke wilayah yang ditunjukkan Eckhart. Hal ini menyisakan jumlah pasukan terbatas yang dapat dikerahkan pasukan Kasparia untuk memenangkan pertempuran yang akan datang, tetapi meskipun demikian, sang komandan yakin akan kemampuannya untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, Alexei meminta pendapat orang-orang yang berkumpul dalam rapat strateginya. Apakah ada orang lain yang punya saran? Setelah beberapa saat hening, Alexei mendesah sebelum memberikan perintahnya. Dengan itu, semua orang mulai meninggalkan tenda komando. Saat Eckhart pergi, Alexei memanggilnya. Jika Anda tidak keberatan, Marshal, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Mendengar ini, Eckhart berhenti sejenak sebelum berbalik dan menatap komandan muda itu dengan ekspresi tegas di bibirnya. Setelah memelototi sang komandan beberapa saat, ia mengajukan pertanyaan yang ada dalam benaknya. Ada yang bisa saya bantu, Komandan? Alexei menuangkan 2 piala anggur sebelum menjawab. Ia menyerahkan salah satunya kepada Eckhart sebelum minum dari pialanya. Bisakah Anda menyampaikan permintaan saya untuk dukungan material lebih lanjut dari Yang Mulia, Adipati Berengar von Kufstein? Jika kita ingin memenangkan perang ini, kita akan membutuhkan lebih banyak meriam tangan dan kendaraan lapis baja daripada yang ada saat ini. Mendengar ini, Eckhart tersenyum sedikit sebelum menganggukkan kepalanya. Tentu saja, saya yakin Yang Mulia tidak akan kesulitan mengangkut lebih banyak perbekalan ke wilayah Kaparia. Saya akan segera mengirim surat kepadanya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Alexei sekali lagi minum dari pialanya sebelum menjawab pertanyaan Eckhart. Sebuah pendapat akan menyenangkan. Mendengar ini Eckhart memutuskan untuk mencicipi anggur itu dan menyesapnya sedikit sebelum menjawab. Pada apa tepatnya? Tatapan mata serius memenuhi mata Alexei saat ia mengutarakan isi pikirannya. Apa peluang kita untuk memenangkan perang ini? Eckhart merenung beberapa saat sebelum mengungkapkan pendapatnya tentang masalah tersebut. Dengan dukungan Yang Mulia Berengar, 75% meskipun kemungkinan besar konflik ini akan berlangsung lama dan brutal. Tanpa dukungan tersebut, peluang Anda jauh lebih rendah. Jika perlu, Berengar kemungkinan akan campur tangan dalam perang dengan pasukannya sendiri, dan mendirikan negara sahabat di perbatasan timurnya sangat penting untuk stabilitas jangka panjang. Namun, dia hanya akan melakukannya jika Anda dan sekutu Anda benar-benar hancur. Jadi, saya tidak akan mengandalkan dukungan militer terbuka dalam waktu dekat. Anda dapat merasa tenang karena kemungkinan besar Anda akan memenangkan perang ini dengan bantuan para penasihat kami dan perlengkapan yang kami berikan. Saran saya, bersabarlah, perang tidak dimenangkan dalam semalam. Alexei merenungkan hal ini dengan saksama dan akhirnya memutuskan bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan masa depannya. Oleh karena itu, ia menepis Eckhart dengan satu pernyataan. Terima kasih atas saranmu, kamu bisa pergi sekarang. Setelah mendengar itu, Eckhart memberi hormat kepada pria itu sebelum meninggalkan tendanya. Ia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan permintaan Austria untuk dukungan lebih lanjut berada di urutan teratas daftar prioritasnya. Karena itu, ia menulis surat kepada Berengar atas nama orang-orang Kasparia untuk meminta bantuan materi tambahan. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kesempatan ketika kaum Husaid memohon Berengar untuk memberikan lebih banyak dukungan dalam perang mereka. Dengan setiap pengiriman senjata yang diberikan Berengar, mereka akan terjerat utang kepada Austria, dan dengan demikian, semakin terjerumus ke dalam perangkap Berengar. Bab 262. Pertempuran di perbatasan timur. Berbulan-bulan telah berlalu, dan sementara perang berkecamuk di Bohemia dan Afrika Utara, Eropa Timur masih jauh dari kata damai. Melihat Rus dan gerombolan emas mulai menginvasi negara Teutonik, Persemakmuran Polandia-Lituania memutuskan untuk membalas kekalahan mereka di Grunwald dan bergabung dalam pertempuran. Setelah kekalahan mereka di Grunwald dan meningkatnya kekuatan negara Teutonik, Kerajaan Polandia dan Kadipaten Agung Lituania telah bersatu menjadi Persemakmuran Polandia-Lituania beberapa dekade lebih awal daripada kehidupan Berengar sebelumnya. Alasannya sederhana. Negara Teutonik merupakan ancaman yang terus berkembang, dan dengan menyatukan kedua negara, mereka dapat memperoleh keuntungan melawan musuh bersama. Akibatnya, negara Teutonik dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan musuh yang semuanya memiliki kekuatan yang cukup besar. Saat itu, Persemakmuran Polandia-Lituania dianggap sebagai salah satu kekuatan besar Eropa Timur. Dengan koalisi Persemakmuran Polandia-Lituania,
gerombolan emas, dan berbagai negara Rus, Ordo Teutonik ini menghadapi ancaman yang luar biasa. Ordo tersebut telah kehilangan semua wilayah yang diperoleh dari perangnya dengan Kadipaten Agung Moskow dan terpaksa kembali ke perbatasan awal mereka, tempat mereka saat ini bertahan melawan segala rintangan. Keputusan untuk mundur dari wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan dan mempertahankan wilayah inti tidak diambil dengan mudah oleh Grand Master Ordo Teutonik. Ia tahu bahwa pasukannya tidak akan mampu mempertahankan wilayah yang telah mereka rebut sebelumnya, sehingga ia memutuskan untuk melakukan penarikan pasukan secara strategis. Ia berharap dapat menuntut perdamaian dengan kekuatan lain dengan menyerahkan keuntungan yang diperoleh dari perang sebelumnya. Namun, Polandia-Lituania justru bergabung dalam perang dan bertekad menghancurkan negara Teutonik. Saat itu, Grand Master Ordo Teutonik sedang berdiri di atas benteng sebuah kastil di perbatasan timur negara. Di lapangan di bawahnya, tampak koalisi pasukan yang mengibarkan panji-panji bangsa dan tanah feodal masing-masing. Pasukan mereka berjumlah lebih dari 50.000 orang, dibandingkan dengan 10.000 pasukan Ordo Teutonik yang berhasil bersatu untuk mempertahankan gerbang masuk ke wilayah mereka. Lelaki itu langsung mengumpat dalam hati saat ia menatap gerombolan besar orang yang telah berkumpul di luar kastil. Sialan si bodoh itu, Simeon. Kalau dia tidak terobsesi membalas dendam pada Berengar si terkutuk, aku tidak akan kehilangan begitu banyak pasukan di Oberstdorf. Dengan 10.000 orang itu, ini bisa dicegah. Negara Teutonik berada di ambang kehancuran dan dikepung dari segala sisi. Apakah mereka akan terus bertahan sebagai negara merdeka atau menghadapi kehancuran total, semuanya terserah padanya. Sang Grandmaster hanya mendesah sambil menyuarakan pikirannya. Grandmaster terakhir Ordo Teutonik. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Beruntung baginya, tak seorang pun di bawah komandonya ada di sana untuk mendengar keraguannya. Sungguh akan merusak moral jika kabar tentang betapa hancurnya hati sang Grandmaster sampai tersebar. Pengepungan belum benar-benar dimulai. Sebaliknya, pasukan telah berkumpul di luar gerbang dengan maksud untuk mengintimidasi para pembela di balik tembok-temboknya yang kokoh. Tentu saja, bagi pasukan fanatik Katolik seperti Ordo Teutonik, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Sekalipun mereka mulai mengisi barisan mereka dengan penjahat untuk mengkompensasi kerugian mereka, indoktrinasi yang terjadi selama inisiasi telah sepenuhnya mencuci otak para penjahat ini menjadi prajurit Kristus, yang tidak takut mati. Dengan demikian, taktik intimidasi tersebut belum mencapai hasil yang diinginkan oleh pasukan pengepung. Saat itu, pasukan pengepung sedang membangun trebuchet di lapangan. Senjata-senjata ini akan digunakan untuk membombardir kastil di masa mendatang. Tentu saja, ketapel dibangun di bawah tembok oleh Ordo Teutonik, dan setelah melihat senjata pengepungan musuh sedang dibangun, sang Grandmaster berteriak kepada anak buahnya di bawah benteng. Bersiaplah untuk menembaki formasi musuh. Aku ingin trebuchet-trebuchet itu dihancurkan sebelum bisa menimbulkan kerusakan yang berarti. Dengan perintah ini, pengepungan akhirnya dimulai, dan dengan demikian, Ordo Teutonik segera mulai mengisi trebuchet dengan guci berisi guci-guci ini akan dinyalakan sebelum dilemparkan ke trebuchet musuh yang sedang dibangun. Harapannya adalah mereka dapat melenyapkan senjata pengepungan musuh sebelum dapat dibangun dengan semestinya. Banyak trebuchet di dalam kastil mulai melemparkan guci-guci berisi yang menyala ke dinding dan formasi musuh. Tembakan pertama meleset dari sasaran dan malah mengenai prajurit di lapangan, membakar mereka dan menyebarkan zat seperti ke seluruh barisan mereka. Dengan ini, sang Grandmaster menurunkan pelindung helmnya dan memerintahkan para pemanah untuk menembaki infanteri musuh. Ketuk, tarik, lepas. Dengan perintah-perintah ini, rentetan ribuan anak panah mulai memenuhi langit dan menghujani lawan di bawah, menghalangi sinar matahari, setidaknya hingga taraf tertentu. Meskipun demikian, para penyerang tidak mengubah posisi mereka, sebagian besar mengangkat perisai, sementara yang lain terkena dampak langsung dari rentetan anak panah tersebut. Panah dan baut menembus tubuh puluhan pria, beberapa tewas di tempat, yang lain perlahan jatuh ke tanah dan mulai berdarah. Banyak yang sama sekali tidak terpengaruh karena baju zirah mereka telah menghalangi proyektil mencapai sasaran. Saat anak panah dan baut ditembakkan ke pasukan koalisi di bawah, para penyerang membalas tembakan ke arah prajurit Ordo Teutonik dan melepaskan anak panah ke arah orang-orang yang berjaga di benteng. Jauh lebih sulit untuk mengenai pemanah yang bersembunyi di balik merlon daripada menghujani lawan yang berdiri di lapangan dengan anak panah. Oleh karena itu, para pembela terutama dilindungi oleh tembok-tembok kastil yang kokoh saat mereka terus merenggut nyawa pasukan musuh dengan tembakan-tembakan voli mereka. Sementara anak panah berjatuhan ke arah para penyerang, Ordo Teutonik telah selesai mengisi ulang trebuchet dan melancarkan tembakan voli lagi ke sasaran mereka. Kali ini salah satu guci mendarat tepat sasaran, dan apinya langsung melahap trebuchet musuh yang hampir rampung. Perlahan tapi pasti, yang membara mulai membakar alat pengepungan kayu itu hingga menjadi abu. Para insinyur di dekatnya, yang kurang beruntung karena terlumuri zat seperti tar yang menyala, menjerit kesakitan saat api melahap tubuh mereka.
Meskipun demikian, tak seorang pun bergerak untuk menolong mereka, dan tak lama kemudian mereka pun jatuh dan tewas. Di bawah tembakan rudal Ordo Tetonik, Jenderal Gerombolan Emas memberikan ordonya dari atas kudanya. Angkat tangga. Dengan itu, pasukan dari semua negara koalisi mulai bergegas menuju tembok sambil membawa tangga. Tujuannya adalah untuk memanjat tembok dan melawan para pembela di atas benteng. Sementara tangga-tangga ini bergerak ke posisinya, Komandan Polandia Lituania mengeluarkan dekretnya. Lepaskan alat pendobrak itu. Mendengar hal ini, pasukan Polandia Lituania di garda terdepan segera mulai mendorong alat pendobrak ke dalam formasi. Alat pendobrak tersebut digerakkan dan dilindungi dengan benteng untuk melindungi dari tembakan rudal. Infanteri lapis baja berat yang digunakan untuk mendorong alat tersebut relatif aman dari serangan Defender. Akan tetapi, saat alat pendobrak akhirnya berada pada posisinya, para pembela segera melepaskan kuali berisi cairan kental yang terbakar ke arah musuh di bawah, meskipun orang-orang yang mengoperasikan alat pendobrak dilindungi secara langsung dari cairan kental tersebut perlahan-lahan mulai menggerogoti perlindungan mereka. Akhirnya, tentara koalisi tak terlindungi dari tembakan rudal. Lebih parahnya lagi, gelombang api berikutnya membuat mereka terpanggang hidup-hidup dalam baju zirah mereka karena zat kental yang terbakar melapisi mereka. Ketika sang Grandmaster Tetonik menatap pemandangan alat pendobrak musuh yang dihancurkan, dia tersenyum di balik pelindung matanya dan berteriak kepada musuh, yang tidak dapat mendengarnya maupun memahaminya. Musuh-musuh Tuhan. Aku bersumpah demi surga bahwa kalian akan menghancurkan pasukan kalian yang merebut kastil ini. Meskipun aku mungkin mati, aku akan memasuki kerajaan surga sambil tersenyum mengetahui bahwa negara Tetonik tetap bertahan. Ketika para pembela mendengar kata-kata ini dari guru besar mereka, mereka dipenuhi dengan semangat dan meneriakkan seruan perang semua tentara salib ke udara saat mereka berjuang demi kelangsungan hidup mereka. Tuhan menghendakinya. Seruan para tentara salib yang mati-matian mempertahankan kastil mereka di perbatasan timur bergema di udara saat pasukan koalisi berusaha menerobos pertahanan Ordo Tetonik. Dengan demikian, pasukan musuh sepenuhnya memahami tekad musuh yang mereka hadapi dan tahu betul bahwa perang ini akan berlangsung lama dan berdarah. Ini baru hari pertama pengepungan di perbatasan timur, dan akan berlangsung lama. Para prajurit Kristus Jerman yang gagah berani mempertahankan wilayah mereka, berjuang dan mati demi iman mereka melawan pasukan yang mereka anggap kafir. Hasil pertempuran ini tidak akan diketahui dunia luas untuk beberapa waktu. Pada akhirnya, Ordo Tetonik akan dikalahkan, dan Grandmaster mereka terbunuh dalam pertempuran. Kekalahan yang diderita Ordo Tetonik di perbatasan timur akan membuka pintu air bagi koalisi untuk menyerbu tanah mereka. Dalam waktu 1 tahun, negara Tetonik akan berada dalam kekacauan, hampir tidak dapat mempertahankan sedikit tanah yang tersisa. Bab 263. Meminta artileri. Berbulan-bulan telah berlalu sejak Ordo Tetonik memulai pertempurannya di perbatasan timur. Di seberang dunia, di Mesir, Aretas telah memukul mundur pasukan Mamluk ke Alexandria, merebut kota Alexandria yang memiliki nilai budaya penting bagi Kekaisaran Bizantium. Setelah kehilangannya, Kaisar secara pribadi telah mengutus jenderal terbaiknya untuk merebutnya kembali. Sisa wilayahnya harus mengikuti penaklukan kembali kota kuno tersebut. Aretas dan pasukannya saat ini terjebak di luar kota Alexandria. Pengepungan telah berlangsung selama 2 minggu, dan Aretas mulai kehilangan kesabaran. Yang ia butuhkan adalah artileri yang unggul. Namun, ia dipersenjatai dengan beberapa meriam perunggu kecil. Karena itu, ia tidak dapat membombardir kota secara teratur, ia harus merawat meriam-meriam ini karena khawatir akan pecah karena kelebihan muatan. Karena itu, pengepungan berjalan jauh lebih lambat dari biasanya. Setelah pertempuran pertamanya dengan pasukan Mamluk, Aretas menyadari perlunya artileri lapangan, lagi pula, pasukan Berengar sebagian besar berhasil berkat hal ini. Karena itu, ia ingin mendapatkan beberapa meriam lapangan dan menggunakannya untuk meruntuhkan tembok-tembok ini. Sejak pertempuran pertama untuk merebut kembali Mesir setelah berabad-abad berada di tangan kekaisaran lain, Aretas telah mengirim pesan kembali kepada Andronikos, yang tinggal di Konstantinopel, memerintahkan orang itu untuk pergi ke Kustein dan bernegosiasi dengan Berengar untuk membeli meriam. Hari ini Andronikos akhirnya tiba di Kustein, dan ketika Berengar sedang sarapan bersama keluarga dan tamu-tamunya, seorang pelayan menghampirinya dan berbisik di telinganya. Setelah itu, pria itu meletakkan peralatan makannya dan menyeka mulutnya dengan serbet. Setelah itu, dia tiba-tiba berdiri dari meja dan memberitahu Linde dan Honoria tentang kehadiran utusan Bizantium. Sepertinya Andronikos ada di sini untuk membicarakan bisnis. Nyonya Valeria, saya tidak ingin ada kekacauan karena kehadiran Anda, jadi saya dengan rendah hati meminta Anda untuk mengasingkan diri di kamar untuk sementara waktu. Honoria segera memahami maksud Berengar, dia mulai curiga bahwa Berengar mengetahui identitasnya, dan karena itu, dia mengangguk dan tersenyum sebelum pergi. Tentu saja, apapun untukmu, Yang Mulia. Setelah itu, Honoria melarikan diri ke kamarnya dan bersembunyi dari utusan Bizantium, meskipun ia tidak tahu siapa Andronikos, karena ia belum pernah berhubungan dengan bawahan Aretas.
Ia menyadari kesulitan yang akan dihadapi jika utusan kekaisaran mengetahui bahwa ia bersembunyi di Kufstein dengan identitas palsu. Setelah Honoria menghilang tanpa jejak, Berengar memerintahkan salah satu pelayannya untuk mengambil piringnya dan membersihkan meja. Singkirkan piring-piring Valeria, dan buat seolah-olah dia tidak pernah ada di sini, dan cepat. Mendengar ini, para pelayan segera membersihkan tempat Honoria sementara Berengar memasuki aula besar, tempat pria bernama Andronikos menunggu dengan sabar. Sedangkan Linde, ia tetap di ruang makan bersama Henrietta dan melanjutkan makannya. Begitu Berengar melihat pria itu, ia membuka tangannya lebar-lebar dan menghampirinya sambil memeluknya dengan ramah. Andronikos, sahabatku, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Katakan padaku, apa yang begitu penting sehingga kau harus pergi jauh-jauh ke Kufstein? Andronikos menerima pelukan ramah itu sebelum keduanya menjauhkan diri. Setelah itu, ia memberitahu Berengar alasan kunjungannya. Sahabatku, terakhir kali kita bertemu, kau hanyalah seorang pangeran, sekarang kau adalah seorang adipati yang perkasa. Aku sungguh terkesan dengan perkembanganmu. Alasanku di sini murni bisnis. Strategos ingin aku menegosiasikan pembelian artileri. Aku tahu kau tidak akan menjual senjata-senjata hebat yang kau gunakan dalam peperangan, tetapi kau sungguh bisa menciptakan sesuatu yang layak untuk digunakan kekaisaran kita melawan musuh-musuh kita. Mendengar ini, Berengar menggaruk dagunya beberapa saat. Jika dia menginginkan sekutu yang kuat di timur, dia perlu mempersenjatai mereka dengan beberapa bentuk artileri yang lebih baik daripada yang saat ini digunakan oleh dunia feodal. Setelah memikirkannya beberapa saat, ia mendapat ide cemerlang, dan karena itu, ia menepuk bahu Andronikos sambil tersenyum ramah di wajahnya. Aku sudah punya desainnya, tapi belum diproduksi. Aku janji desainnya akan lebih canggih daripada apapun yang digunakan musuhmu. Namun, benda-benda ini tidak mudah diproduksi. Aku perlu membangun lini produksi yang benar-benar baru. Untuk transportasi cepat, aku perlu membangunnya di kota yang lebih dekat dengan kekaisaran. Aku butuh waktu untuk menyelesaikannya. Desain yang dipikirkan Berengar tak lain adalah Falconet, sebuah desain meriam awal dari era Renaissance yang digunakan secara luas oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Meriam itu ramping, relatif ringan, terbuat dari besi cor, dan menembakkan proyektil seberat 1 pon. Meriam ini juga mampu menembakkan peluru anggur jika diperlukan, yang merupakan versi yang jauh lebih primitif dari peluru tabung yang ditembakkan Berengar dari artilerinya. Ini akan sangat bermanfaat dalam pertempuran lapangan melawan musuh-musuh kekaisaran. Namun, jika Berengar berperang dengan Bizantium, hal itu akan terbukti sama sekali tidak efektif melawan meriam 12 pon miliknya. Dengan ini, Berengar dapat memajukan sekutunya ke timur dan mengambil hati mereka. Andronikos sangat gembira ketika mendengar berita ini, dan karena itu, ia membungkuk hormat kepada Adipati Austria yang muda. Saya berterima kasih kepada Anda, katakan padaku berapa harga senjata itu. Terhadap ini, Berengar mulai bertindak santai sambil mengibaskan tangannya ke samping. Jangan dipikirkan, aku tahu kau sedang dalam kampanye sengit untuk merebut kembali wilayahmu yang hilang. Aku akan menghadiahkan meriam-meriam pertama kepadamu sebagai tanda persahabatanku, dan jika kau membutuhkan lebih banyak, aku akan menyediakan sebanyak yang kau butuhkan. Mengenai biayanya, engkau tidak perlu khawatir tentang hal itu, aku yakin kekayaan yang engkau peroleh dari Mesir dan Kirene akan lebih dari cukup untuk menutupi masalah utang yang engkau tanggung kepadaku setelah kampanyemu selesai. Jika Anda menginginkannya, kami dapat melengkapi pasukan Anda dengan sebanyak mungkin arkebus, tombak, dan baju zirah yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan ini juga, tentu saja dengan ketentuan yang sama. Petik 2. Bagi kekaisaran, ini bisa dianggap sebagai bantuan yang sangat besar. Meskipun kekaisaran kaya, menyediakan perlengkapan baru dan modern bagi pasukannya merupakan harga yang sangat mahal, sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan dengan mudah saat berperang dengan Kesultanan Mamluk. Paling-paling, mereka hanya bisa membeli beberapa batch sekaligus, tetapi Berengar menawarkan untuk melengkapi pasukan mereka sepenuhnya dengan peralatan modern secara gratis, setidaknya untuk saat ini. Ketika mereka akhirnya memenangkan kampanye dan merebut wilayah Mesir dan Kirene, kekaisaran akan menikmati kekayaan yang jauh lebih besar daripada yang mereka miliki dalam 800 tahun terakhir. Saat itu, mereka bisa segera melunasi utang mereka kepada Berengar dalam 1 kali cicilan besar. Tawaran itu memang menarik, tetapi Andronikos tidak memiliki wewenang untuk menegosiasikan keputusan monumental tersebut. Karena itu, ia segera menanggapi rekomendasi Berengar. Saya harus bertanya kepada atasan tentang hal ini. Saya tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan seperti itu. Berengar hanya tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini dan menanggapi dengan nada ramah. Saya mengerti, sampaikan pesan saya kepada atasan Anda secepatnya. Sementara itu, saya akan memulai pembangunan jalur produksi dan mulai memproduksi senjata. Jika Anda menolak kebaikan saya, kami selalu bisa menjual meriam dan peralatannya kepada Anda di muka. Kata-kata baik Berengar mengandung makna tersembunyi, dengan mengatakan bahwa mereka akan menolak kebaikannya.
ia menyeratkan bahwa hal itu akan merusak hubungan diplomatik dengan Austria, lagi pula, hal itu akan dianggap sebagai penghinaan oleh Berengar. Ancaman kecil ini diselipkan ke dalam kata-katanya yang baik, dan meskipun Andronikos tidak menyadarinya, Kaisar pasti akan menyadarinya ketika mendengar kata-kata ini. Meskipun Berengar akan mendapat untung besar dengan memperdagangkan senjata-senjata ini ke Bizantium, ia tidak peduli dengan hal ini. Jika Bizantium menerima tawarannya, hanya satu hal yang akan diminta Berengar sebagai pembayaran utang besar mereka yang terus menumpuk selama perang mereka dengan Kesultanan Mamluk, yaitu meminang Putri Honoria. Keinginan untuk meraih kemenangan cepat di Afrika Utara setelah berpuluh-puluh tahun berjuang melawan kebuntuan dengan musuh-musuh mereka diharapkan cukup bagi Andronikos dan Aretas untuk meyakinkan Kaisar agar menyetujui persyaratan Berengar, dan dengan berbuat demikian, mereka akan langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Berengar bisa menganggap senjata dan baju zirah yang ia berikan kepada pasukan besar Kekaisaran Bizantium sebagai mahar untuk Honoria, dan utangnya akan lunas begitu mereka menikah. Baginya, ini adalah cara sempurna untuk membangun aliansi jangka panjang dengan Kekaisaran Bizantium sekaligus memperkuat klaim dinastinya atas Kekaisaran secara keseluruhan. Lebih penting lagi, ini akan memutus aliansi antara Prancis dan Kekaisaran Bizantium. Inilah tujuan utama Berengar dengan rencananya mengenai Honoria. Prancis adalah tetangga yang ditakdirkan untuk berseteru dengan Jerman yang bersatu di masa depan. Jika Berengar tidak ingin berperang di dua front, ia harus memutuskan aliansi Prancis dengan Bizantium. Hal ini penting bagi rencananya untuk masa depan. Jerman selalu menderita karena posisi geografisnya sebagai pusat Eropa di masa lalunya. Banyak perang telah kalah karena mereka terpaksa berperang di dua front. Dengan menjalin aliansi dengan kekuatan besar di timur, Berengar dapat memastikan sayapnya aman untuk fokus pada musuh-musuh masa depannya di barat. Maka, ketika Andronikos meninggalkan Kastil Kufstein dan memulai perjalanan panjang kembali ke Kekaisaran, Berengar tersenyum. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ia akan memberikan pukulan telak bagi musuh-musuh masa depannya tanpa disadari siapapun. Bab 264. Gadis Suci Prancis. Waktu berlalu begitu cepat, selama berbulan-bulan, sementara Berengar memanfaatkan masa damai yang telah ia ciptakan di Austria untuk mengubah kadipatennya menjadi kekuatan yang signifikan, Prancis justru dilanda perang. Selama beberapa dekade, Inggris telah berusaha menginvasi kerajaan Prancis untuk merebut tahta Prancis. Inggris telah meraih banyak keuntungan dalam setahun terakhir, dan setiap harinya, semakin banyak wilayah Prancis yang jatuh ke tangan penjajah Inggris. Sekembalinya Aubry dari Kekaisaran Bizantium, ia diutus berperang melawan Inggris oleh ayahnya, Raja Giles de Valois. Saat itu, pangeran yang feminin itu mengenakan baju zirah pelat baja dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak seperti di Austria di mana baja merupakan sumber daya bersama. Di Prancis, baja merupakan komoditas langka, dan untuk melengkapi seorang pria dengan baju zirah lengkap yang terbuat dari bahan tersebut merupakan pengeluaran besar. Karena jubahnya ternoda sebelumnya, Aubry kehilangan warna yang menjadi ciri khasnya sebagai anggota keluarga kerajaan. Malahan, ia tampak seperti prajurit biasa. Oleh karena itu, hanya sedikit prajurit di kedua angkatan darat yang mengetahui identitasnya. Aubry sedang berpartisipasi dalam pertempuran pertamanya. Meskipun seorang pendekar pedang legendaris, ia sama sekali bukan prajurit berpengalaman, sehingga ia cukup gugup menghadapi konflik tersebut. Saat itu, ia bertugas di bawah komando Adipati Burgundia sementara pasukan Prancis bertempur melawan Inggris di sebuah medan di Kadipaten Burgundia. Di kehidupan Berengar sebelumnya, Kadipaten Burgundia akan mengkhianati tahta Prancis dan berpihak pada Inggris tahun berikutnya. Tentu saja, ini terjadi setelah pewaris kerajaan Prancis membunuh sang adipati. Di lini masa ini, hal seperti itu mungkin tidak akan terjadi. Lagi pula, Aubry adalah pewaris tahta dan merupakan sosok yang sama sekali berbeda dari putra mahkota di kehidupan Berengar sebelumnya. Aubry bertempur dengan sengit di samping Adipati Burgundia saat ia memajukan pasukannya melawan garis pertahanan Inggris. Sebagai pemuda mungil dan feminin, Aubry kekurangan kekuatan fisik, terutama jika dibandingkan dengan para ksatria Inggris veteran yang dihadapinya. Karena itu, ia harus menutupi kekurangannya dengan keterampilan pedangnya. Saat itu ia dilindungi oleh bascinet besar, yang menghalangi wajahnya yang cantik, rambut pirang madunya tergerai di belakang helm, menciptakan citra di benak orang Inggris dan Prancis bahwa ia adalah seorang prajurit wanita yang memimpin serangan melawan musuh-musuh mereka. Sosok femininnya yang mungil, terbalut baju zirah ramping, tidak membantu menyelesaikan kebingungan ini. Pemanah panjang Inggris menembaki para ksatria Prancis yang menyerbu ke medan pertempuran, di atas tunggangan mereka. Saat itu, Aubry, yang bersenjata tombak, menyelipkannya di bawah lengannya sambil menusukkan ujung senjatanya ke pelindung dada seorang ksatria Inggris, menusuknya langsung. Kavaleri lapis baja berat dari kedua pasukan saling serang, menyebabkan para ksatria dan bangsawan tewas. Mungkin itu kehendak Tuhan, tetapi pangeran yang feminin berhasil selamat dari serangan itu, begitu pula Adipati Burgundia. Saat kedua pasukan berjuang dalam pertempuran hidup dan mati,
Aubrey terjatuh dari kudanya dengan tombak, dan meskipun tombak itu tidak membunuhnya, tombak itu pasti membuat pelindung dadanya penyok dan mematahkan satu atau lebih tulang rusuknya. Terengah-engah, air mata terbentuk di mata pangeran muda di balik pelindung keranjang bayinya yang besar saat ia berjuang untuk bernapas. Rasa sakitnya tak tertahankan, namun meskipun demikian, ia perlahan bangkit berdiri, lalu mengeluarkan pedang panjangnya dari sarungnya dan menggunakannya untuk menghindari serangan dari seorang prajurit Inggris. Setelah menangkis pukulan itu, Aubrey memutar pedangnya, mencengkeram baja dingin itu dengan tangan dan menggunakan gagangnya untuk menyerang helm besi milik lawannya, menghancurkannya dan menghancurkan tengkorak pria itu saat ia melakukannya. Rasa sakit yang tajam, bagaikan pisau yang menghujam perutnya, menusuk tulang rusuk Aubrey. Setiap kali ia bergerak, ia merasa seperti akan pingsan. Meskipun demikian, sang pangeran muda terus berjuang di medan perang. Jika dia tidak bertarung, dia pasti akan mati hari ini. Oleh karena itu, dia memutar pedangnya sehingga dia sekali lagi memegangnya di gagangnya dan menembus baju seragam beson milik prajurit Inggris di dekatnya. Dengan pangeran muda yang terkepung oleh kekacauan perang, Adipati Burgundia memimpin pasukan dan mulai mengepung posisinya. Ia tidak bisa membiarkan putra mahkota gugur di bawah pengawasannya. Perlahan, namun pasti, gelombang pertempuran mulai berbalik menguntungkan tentara Prancis, dan akhirnya, Aubrey diselamatkan oleh para ksatria dan prajurit Prancis yang gagah berani yang telah menyusulnya dan memberinya waktu istirahat sejenak dari pertempuran. Aubrey meringis kesakitan sambil mencengkeram bagian pelindung dadanya yang penyok. Setelah itu, ia perlahan-lahan dituntun menjauh dari medan perang oleh beberapa ksatria di dekatnya yang mengkhawatirkan keselamatannya. Aubrey terpaksa mundur ke perkemahan sementara para prajuritnya bertempur tanpa dirinya. Dokter lapangan itu menanggalkan baju zirah dan pakaian Aubrey sebelum memeriksa tulang rusuknya, tempat ia menyampaikan berita itu kepada anak laki-laki itu. 3 tulang rusukmu retak, kau akan pulih seiring waktu. Namun, untuk saat ini, aku sarankan kau menjauh dari medan perang. 1 gerakan salah, kau bisa terbunuh. Setelah mendengar ini, Aubrey mengangguk sebelum mengenakan jubah sutra. Bahan itu langka di Prancis, tetapi berkat perdagangan dari beberapa pedagang Austria yang berkelana, anak laki-laki itu bisa mendapatkan kemewahan tersebut, dan ia mengenakannya kapanpun ia punya kesempatan. Sang pangeran mencengkeram pinggangnya dan meringis kesakitan saat bergerak. Tak lama kemudian, pintu tenda terbuka, memperlihatkan Duke of Burgundy dengan ekspresi muram di wajahnya. Pria itu berlumuran darah musuh-musuhnya, tetapi tampaknya ia tidak terluka sedikitpun. Ketika sang tabib mulai memeriksanya, sang duke muda, yang usianya tidak lebih dari 26 tahun, mendorongnya ke samping sebelum menyerbu ke arah Aubrey sambil memeluk pangeran muda yang berlumuran darah itu. Alhamdulillah kamu baik-baik saja. Aku nggak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Setelah mengatakan ini, pria itu mulai memaki-maki pangeran dengan lidahnya sendiri. Meskipun penuh nafsu, sang pangeran tidak berpaling dan malah menerima hadiah itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Adipati Burgundia dan Pangeran Prancis menjalin hubungan terlarang. Meskipun sang duke sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, saat pertama kali menatap mata Aubrey, ia langsung jatuh cinta. Itulah sebabnya selama 3 tahun terakhir, Aubrey menjalin hubungan dengan Duke of Burgundy. Tentu saja, Duke of Burgundy hanyalah salah satu dari sekian banyak kekasih Aubrey. Ia adalah pemuda yang agak promiskuous, sehingga ia memiliki lebih dari 1 pria di sisinya. Ia bahkan terlibat dalam hubungan gelap yang memalukan dengan beberapa kesatrianya. Duke of Burgundy tidak mungkin mengetahui hal ini. Karena itu, ia mengira Pangeran Aubrey hanya setia kepadanya. Setelah pertunjukan intim mereka yang singkat, Aubrey menyeka darah dari wajah Duke sebelum memasang senyum lembut dan mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Apakah kita menang? Mendengar itu, sang Duke terkekeh pelan sebelum menganggukkan kepalanya. Apakah aku akan ada di sini jika kita tidak melakukannya? Meskipun ini kabar baik, masih terlalu dini untuk merayakannya. Invasi Inggris bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Prancis telah berperang melawan Inggris selama beberapa dekade, namun perang tersebut masih belum sepenuhnya terselesaikan. Setelah mengatakan hal itu, pasangan itu terdiam beberapa saat. Akhirnya, Adipati Burgundia menyampaikan pandangannya tentang konflik yang melanda kerajaan Prancis. Perang ini masih jauh dari selesai. Namun, kemenangan ini adalah awal yang baik. Dengan perawan suci kita memimpin, moral pasukan kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aubrey kebingungan saat mendengar kata-kata ini dan berbicara pelan, karena ia berusaha mengurangi rasa sakit yang dirasakannya akibat tulang rusuknya yang patah. Gadis suci. Duke of Burgundy melepas sarung tangan dari tangannya dan menyeka poni yang menutupi mata Aubrey. Sambil melakukannya, ia berbisik di telinga pemuda itu. Itulah yang pasukan kami panggil. Mereka melihat rambut pirangmu dan tubuh mungilmu saat kau dengan berani menyerang para ksatria Inggris. Tanpa tabarmu, para prajurit mulai mengira kau seorang wanita. Itulah sebabnya mereka memanggilmu gadis suci. Rumor tentang kehebatanmu dalam pertempuran telah menyebar, dan para pria berspekulasi tentang asal-usulmu.
Beberapa bahkan mengatakan bahwa kau adalah seorang wanita muda dari keluarga rendah yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Prancis menuju kemenangan di saat kita membutuhkannya. Kalau kau bertanya padaku, itu julukan yang cocok dengan kecantikanmu yang luar biasa. Mendengar ini, Aubrey tersipu malu sambil menoleh ke samping, enggan menatap mata kekasihnya. Ia jauh dari kata saleh, bahkan, bisa dibilang ia adalah perwujudan nafsu. Meskipun begitu, ia diberi julukan yang begitu indah. Tak lama kemudian, pangeran yang feminin itu mulai terkikik seperti gadis kecil, baginya, itu adalah lelucon terhebat yang pernah didengarnya. Namun, demi moral, ia akan tetap menampilkan citra seorang perempuan muda yang saleh, lagi pula, yang dibutuhkan Prancis saat ini lebih dari sebelumnya adalah sebuah simbol untuk mendukungnya. Maka, jebakan nafsu yang dulunya adalah putra mahkota Prancis telah menjadi Joan of Arc di dunia ini, padahal kenyataannya berperilaku jauh lebih mirip Kaisar Romawi kuno Elagabalus. Tentu saja, karakter bebas dari yang disebut gadis suci, itu tidak akan pernah terungkap ke publik, begitu pula identitasnya sebagai pangeran Prancis. Perang akan terus berlangsung untuk beberapa waktu, siapa yang akan memenangkan perang 100 tahun dalam rentang waktu ini belum ditentukan. Meskipun dengan campur tangan Berengar dalam urusan dunia ini, segalanya mungkin terjadi. Untuk saat ini, Prancis akan terus berperang melawan Inggris, seperti yang telah mereka lakukan selama beberapa dekade. Bab 265. Kaisar Romawi Suci bergabung dalam pertikaian. Di kerajaan Italia, di kota Firenze, bersemayam Kaisar Romawi Suci, yang juga merupakan Raja Italia. Duduk di singgasananya yang megah, di dalam istananya, pria parubaya keturunan Italia itu memandangi para menterinya yang melaporkan situasi di seluruh kekaisaran. Salah satu menterinya adalah pria jangkung kurus dengan wajah tirus dan hidung bengkok yang besar, ia memiliki janggut gelap dan acak-acakan yang membuatnya tampak sangat mengerikan. Pria itu mengenakan jubah sutra impor dari Kekaisaran Bizantium. Saat ini, ia memegang sebuah dokumen di tangannya yang dibacakannya kepada Kaisar. Wilayah-wilayah berbahasa Jerman terlibat dalam perang memperebutkan gelar Raja Jerman. Sejauh ini, Adipati Wilmar dan garis keturunan utama Habsburg telah dibasmi, dan dengan kematian mereka, klaim mereka pun berakhir. Pria yang merebut kekuasaan di Austria adalah seorang pemuda pemberontak bernama Berengar von Kufstein. Seperti yang mungkin Anda ketahui, ia biasa disebut Berengar, yang terkutuk. Ia adalah seorang pembunuh saudara, tukang selingkuh, penganut bidah, dan telah dikucilkan oleh Paus Simeon II sebelumnya. Dengan naiknya kekuasaannya, reformasi Jerman menyebar dari Jerman Selatan ke kadipaten-kadipaten Jerman di sekitarnya. Khususnya Sachsen dan Rhineland, sedang mengalami perubahan dengan cepat. Mendengar informasi ini, Kaisar Romawi Suci, seorang pria bernama Balsamo Corsini, mulai mengerutkan kening. Sebagai seorang Katolik yang taat dan memiliki hubungan dekat dengan Paus saat ini, Kaisar Romawi Suci khawatir gagasan tentang ajaran sesat Berengar akan menyebar ke seluruh wilayah. Namun, pria itu menahan amarahnya dan mendorong menteri untuk terus melaporkan. Menyadari kemarahan Kaisar, sang menteri menelan ludah yang terkumpul di tenggorokannya sebelum melanjutkan laporannya. Dua penggugat gelar lainnya, seperti yang Anda ketahui, adalah Adipati Dietger dari Bavaria dan keponakan haram yang sah dari saudara raja sebelumnya. Namanya Manfred von Luxemburg, kalau saya tidak salah. Manfred adalah kepala Kadipaten Luxemburg, ia dan sekutunya telah mulai menginvasi Jerman Selatan. Dengan kekalahan yang diderita pasukan Bavaria di Austria, pasukan Dietger melemah secara signifikan, dan ia kini mengandalkan sekutu-sekutunya di Sachsen dan Utermuk untuk memperjuangkan klaimnya. Adipati Berengar tampaknya menunggu waktu yang tepat, ia entah tidak tertarik dengan gelar tersebut atau sedang mengumpulkan pasukan dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Intelijen menunjukkan bahwa kemungkinan yang terakhir adalah yang paling mungkin. Orang-orang Venesia telah melaporkan bahwa Berengar sedang membangun 3 galangan kapal besar, mereka berspekulasi bahwa ia bermaksud menciptakan angkatan laut yang kuat untuk memproyeksikan kekuatan di Mediterania. Meskipun saat ini, belum diketahui apakah galangan kapal ini dirancang untuk membangun armada dagang atau armada. Mendengar bagian terakhir dari berita ini, wajah Kaisar yang cemberut semakin muram. Semakin jelas bahwa jika Berengar dibiarkan begitu saja, ia bisa menjadi lawan yang merepotkan di masa depan. Namun, tidak banyak yang dapat dilakukannya mengenai hal tersebut, selain mencoba mencabut gelar Adipati Berengar, yang akan memaksanya berperang dengan Austria. Tidak ada cara bagi Kaisar untuk memaksakan kehendaknya pada Berengar, dan rakyat Austria. Meskipun Kekaisaran Romawi Suci lebih ramping dalam struktur politiknya pada masa ini, Kekaisaran Romawi Suci masih mengalami kelemahan feodalisme yang sama dalam hal sentralisasi kekuasaan. Keterbatasan wilayah yang berada di bawah kendali langsung mahkota membuat Balsamo kesulitan mengumpulkan pasukan yang diperlukan untuk menyerang Austria. Meskipun ia bisa mengandalkan pasukan dari Italia untuk memenuhi panggilan perangnya, Jerman sedang berada di tengah perang saudara, begitu pula Bohemia.
Satu-satunya pengikut lain yang bisa ia panggil dengan kekuatan besar adalah pemimpin Konfederasi Swiss, dan ia dikenal sebagai orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain. Kaisar Kekaisaran Romawi Suci dilanda sakit kepala, karena ia tidak tahu bagaimana cara membendung gelombang yang membesar di Kadipaten Austria. Melihat Kaisar terdiam cukup lama, menteri mulai menyampaikan laporannya lagi. Tentara Luksemburg dan sekutunya telah bergerak memasuki Bavaria. Setelah beberapa pertempuran bola-balik antara von Wittelsbach dan von Luxemburg, keadaan berubah menjadi jalan buntu, dengan perbatasan timur laut Bavaria berada di bawah pendudukan Luksemburg. Hanya waktu yang akan membuktikan berapa lama konflik ini akan berlangsung, dan siapa yang akan menang masih belum diketahui. Perang ini kemungkinan akan berlanjut selama bertahun-tahun tanpa pemenang yang jelas. Kecuali kita ingin terlibat secara pribadi, dan mendeklarasikan Raja Jerman berikutnya sesuai pilihan kita, maka saya sarankan kita biarkan saja, dan biarkan Jerman menyelesaikan perselisihan mereka sendiri. Kaisar Romawi Suci mengangguk setuju dengan sikap ini, ia tidak ingin menyia-nyiakan pasukannya untuk pertikaian internal rakyat Jerman. Sebaliknya, ia lebih tertarik untuk menekan Berengar dan Austria sebaik mungkin. Karena itu, ia mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Bagaimana status upaya Paus untuk mengumpulkan cukup kekuatan untuk perang salib baru melawan Berengar dan ajaran sesatnya? Ketika ditanya pertanyaan ini, sang menteri mulai mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut, menyadari bahwa kata-katanya berikutnya akan sangat membuat Kaisar marah. Paus saat ini memusatkan perhatiannya pada Bohemia. Pecahnya bidah Hussite dan perang mereka untuk menggulingkan mahkota Bohemia merupakan ancaman yang lebih nyata dibandingkan dengan Berengar dan bidahnya. Dengan demikian, jadwal yang ditetapkan untuk mempersiapkan pasukan untuk menyerang Austria telah tertunda. Sebagai gantinya, beberapa pasukan yang telah dikumpulkan Vatikan akan berbaris menuju Bohemia terlebih dahulu. Meskipun Berengar telah mengambil sikap netral dalam perang, mata-mata kami melaporkan melihat sejumlah besar meriam tangan dan meriam di tangan pasukan Hussite. Jumlah senjata yang mereka miliki jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Oleh karena itu, diyakini senjata-senjata ini diproduksi di Wina dan diangkut ke wilayah Hussite. Namun, semua ini tidak dapat dibuktikan, karena agen Berengar sangat efektif dalam kontraspionase. Dengan demikian, apapun yang terjadi di wilayah Austria tidak kami ketahui saat ini. Berita ini cukup membuat Kaisar menggertakkan giginya, seolah-olah seluruh laporan yang disampaikan kepadanya hanyalah kabar buruk. Karena itu, Kaisar mulai memarahi para menterinya. Ada kabar baik. Apa di antara kalian ada yang punya ide untuk menekan Berengar dan pertumbuhannya yang pesat? Tak lama lagi, anak itu akan menantang otoritasku sebagai Kaisar. Sesuatu harus dilakukan untuk mengatasi ini, dan sampai perang salib diserukan, konflik militer bukanlah pilihan. Para menteri yang berkumpul mulai saling melirik dalam keheningan yang canggung. Hingga akhirnya salah satu menteri mulai angkat bicara. Kita bisa mengenakan pajak dan tarif kepada Austria dan barang-barang mereka. Dengan begitu, ekonomi Austria akan terpuruk, dan Berengar, yang terkutuk, akan kesulitan mendanai perluasan militernya. Ketika Kaisar mendengar ini, ia mulai tersenyum. Ini adalah ide yang bagus, namun tepat saat ia hendak memberikan dekret untuk mengenakan pajak yang tidak adil pada Austria, salah satu menterinya angkat bicara. Kau bodoh. Pertama-tama, jika kita mengenakan pajak ketat pada barang-barang Austria, itu akan terlihat seperti Kaisar mengintimidasi salah satu vasalnya, yang bisa dimanfaatkan Berengar untuk memicu konflik di antara vasal lainnya. Itu adalah skenario terbaik. Skenario terburuknya adalah Berengar bisa saja menolak membayar pajak tersebut, yang memaksa kita dengan dua pilihan, menundukkan kepala karena malu, atau menyerang Austria dan berperang dalam perang yang tidak kita persiapkan. Begitu Kaisar mendengar ini, semua kegembiraan yang sempat memenuhi hatinya sirna, karena menteri yang menghujani perayaannya telah mengajukan argumen balasan yang valid terhadap pilihan tersebut. Maka, sekali lagi, Balsamo dan para menterinya kebingungan memikirkan tindakan yang harus diambil. Akhirnya, menteri yang jelek dengan jenggot yang tidak terawat itu berbicara dengan pilihan terbaik yang dimiliki mahkota kekaisaran saat itu. Jika kita ingin menekan pertumbuhan Berengar tanpa memberinya kasus belli, hanya ada satu pilihan. Kita harus menyabotase industrinya, dengan begitu, kita dapat mempertahankan penyangkalan yang masuk akal sekaligus melumpuhkan kemampuannya untuk mempersenjatai diri. Kesulitannya terletak pada bagaimana memasukkan agen-agen kita ke Austria tanpa terdeteksi oleh jaringan mata-mata Berengar yang kuat. Sebagai permulaan, ia hanya menerima imigran keturunan Jerman ke Austria, sehingga pilihan mata-mata kita hanya dari Konfederasi Swiss. Kita harus secara aktif melancarkan perang intrik melawan Austria dan membangun jaringan yang cukup untuk menyusup ke kota-kota industrinya. Melakukan hal itu bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk mencapai hasil apapun dan pasti akan mahal. Namun, itu adalah pilihan terbaik yang tersedia bagi kita saat ini, selain perang langsung. Setelah mendengar ini, para menteri yang berkumpul mulai bergumam di antara mereka sendiri sebelum menyetujui usulan ini dengan suara bulat. Karena itu, Kaisar menyeringai lebar, memamerkan gigi kuning pucatnya. Setelah itu,
ia mulai tertawa terbahak-bahak sebelum menenangkan diri hingga cukup tenang untuk menyampaikan dekretnya. Baiklah. Berengar, aku ingin melihat bagaimana kau mencegah agen-agenku menyabotase industrimu dan melumpuhkan perekonomianmu. Maka kerajaan Italia dan dinasti kekaisaran mulai ikut campur dalam pertikaian itu, dengan menyabotase pabrik-pabrik Berengar. Ia tidak hanya akan melumpuhkan perekonomian Berengar tetapi juga melemahkan kekaisaran Bizantium di timur, yang sudah lama menjadi rival kaisar dalam hal siapa penerus sejati Roma. Tentu saja, melewati tatapan ingin tahu Linde dan tatapan Badan Intelijen Austria jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lagi pula, mereka telah mulai berekspansi dengan cepat ke seluruh Jerman dan Italia Utara sejak mereka memulai reformasi. Yang akan terjadi selanjutnya adalah konflik bayangan yang panjang dan berdarah antara Adipati Austria dan Kaisar Romawi Suci. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.